Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan membahas konektivitas printer. Kita akan mencetak dengan menggunakan koneksi WiFi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan menanyakan, Bang, kalau cara mengoneksikan WiFi-nya gimana? Ada beberapa printer dari brand Epson yang sudah dibekali dengan koneksi WiFi atau koneksi WiFi direct ya. Nah, yang jadi masalah adalah saya pernah coba di beberapa PC, laptop gitu ya, ada yang lancar, ada yang langsung ke detect, ada yang enggak. Nah, di depan saya ini kan ada PC nih. Di depan saya ada PC yang pakai monitor TV TCL ya. Dia tuh nggak bisa mendeteksi WiFi-nya, tapi ada beberapa printer yang bisa gitu. Saya nggak tahu kenapa, apakah error di Windows-nya, di sistemnya, saya nggak tahu. Pokoknya instalasi kalau pakai kabel dia lancar, tapi kalau misalkan pakai WiFi itu kadang kedetek, kadang enggak. Nah, di bawah saya ini, tadi di layar awal itu dia ada laptop Lenovo, ini udah rusak layarnya ya. Nggak bisa dimanfaatkan lagi layarnya, udah saya coba servis nggak bisa. Akhirnya saya coba hubungkan ke monitor eksternal, dia ada di sebelah kiri sini monitornya. Jadi ini koneksi dari si laptopnya ya, layar laptopnya di sini. Saya nggak pakai PC. Kalau PC itu yang tadi yang ada warna-warni itu dia PC. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada beberapa printer yang terkoneksi secara wireless ya, atau secara WiFi ya. Kita akan coba cek. Nah, bagusnya tuh dia ada seri printernya dengan nama si printernya sendiri. Jadi buat teman-teman, si printer itu punya ID, punya nama sendiri. Jadi walaupun sama-sama serinya, misalkan ada L15160 nih, saya coba zoom lagi. Ini ada L15160, di bawahnya juga sama, ada L15160, tapi serinya beda, seri kodenya ya. Ini ada Epson 49FF74, kemudian di bawahnya ada yang 905, ada juga yang DC6A. Tapi di dalam gurungnya ada keterangan bahwa dia itu termasuk printer seri L15160. Kemudian untuk yang seri 15150-nya pun sama ya. Di sini ada yang belakangnya 3D327F, kemudian D283 ya, tetapi tetap ada nama printernya, yaitu seri L150. Kemudian maju lagi ke bawah, mundur ke bawah, di sini ada M1120. Udah jarang saya pakai, cuma tetap kedetek dia. Dulu pernah dikonekkan juga si laptop ini tuh. Kemudian mundur lagi ke bawah, di sini ada Epson D400E6 18050, kemudian ada juga L11050, ada Epson D85 1BA gitu ya. Kalau udah muncul di sini berarti udah aman di sini ya, udah aman. Nah, di sini tuh ada lagi Epson 3554, saya lupa yang mana ini, nggak tahu yang mana, kita akan coba cek. Nah, cara untuk mengetahui nama si printer itu, teman-teman bisa ngeprint manual di printernya dengan menekan tombol info. Biasanya ada tombol semacam kayak tombol jaringan, ada tulisan I itu ya. Kita akan coba praktekkan. Saya akan coba arahkan ke printer Epson L18050 ya, sebentar. Di depan saya udah ada printer Epson L18050. Teman-teman kalau misalkan mau tahu dia namanya apa, tinggal klik aja ini, tekan sekali, nanti dia akan nyetak informasinya. Nah, cukup sekali aja. Nanti kita akan coba cocokkan nama printernya ya. Jadi itu dia punya ID, punya nama. Untuk mengidentifikasi, kalau misalkan teman-teman banyak printernya, nanti printer yang mana yang dipakai gitu kan ya. Nah, di sini ternyata nama printernya adalah 3354 ya, 3354. Berarti yang tadi itu kayaknya printer Epson 3354 ya. Kemudian kalau misalkan di sampingnya pun sama, di sampingnya pun ada Epson L11050 ya. Kita akan coba cek namanya sama caranya, teman-teman. Saya nggak bisa zoom lagi ya, sebentar, coba saya akan coba zoom lagi. Nah, tinggal tekan tombol yang ada tulisan info nih, ada huruf I dengan huruf icon jaringan. Sekali aja. Nah, dia akan ngeprint. Nah, kalau yang L11050 itu
Dia namanya adalah Epson 851BA, sesuai dengan yang ada di tampilan laptop tadi ya. Saya coba arahkan lagi. Nah, ini tadi namanya 851BA ya, sesuai dengan yang ada di tulisan ini. Dia Epson 851BA. Jadi teman-teman bisa ngontrol dari sini, ini udah terkoneksi. Kita juga bisa lakukan trace printing. Nah, kedengaran ya, dia nge-print ya. Ya, ini hasil tes printingnya. Jadi ya, kelebihan printer yang ada WiFi itu teman-teman bisa cetak langsung dari PC atau laptop tanpa menggunakan kabel. Ya, kita juga bisa cek lagi nih. Di yang L110, 50 misalkan teman-teman mau ngeprint nozzle-nya, ngecek nozzle-nya ya. Print head nozzle misalkan. Tinggal print. Nah, kedengaran kan suaranya ya? Ini tanpa kabel. Di laptop ini nggak terhubung kabel printer sama sekali, nggak ada dia. Ya. Jadi murni dia pakai jaringan WiFi. Cuma saya nggak tahu kenapa di PC saya nggak bisa. Ada yang bisa connect, ada yang nggak bisa dia. Nah, ini hasil cek nozzle-nya. Sebentar. Ini ada nozzle yang bolong, ompong ya. Kayaknya nanti saya akan coba cleaning untuk memperbaiki, cuma nggak parah-parah banget sih. Untuk warnanya aman. Nah, tadi kalau teman perhatikan tuh ada printer Epson L18050 ya, yang seolah-olah dia drivernya nggak kebaca. Kita akan coba cek ya, kebaca nggak dia di sini. Nah, ini nih. Saya coba remove dulu ya. Saya coba remove. Kemudian teman-teman tinggal pilih aja. Kalau misalkan dia WiFi-nya udah aktif, harusnya dia kebaca di sini. Nah kan, kebaca lagi kan dia. Dia kebaca sebagai printer Epson L18050. Kalau yang bawahnya itu dia scannernya. Ada F1, ada F32, karena memang nggak saya hubungkan semuanya. Tadi kan L15150 itu baru beberapa printer. Baru 3 di sini kan ya. 3 berarti harusnya di sini ada 2 lagi. Ini nggak saya hubungkan nih. Nah, ini udah kebaca. Teman-teman tinggal pilih ini, kemudian add device. Di laptop ini cocok, dia bisa terhubung dengan bagus, dengan lancar lah ya. Kalau misalkan di PC saya nggak tahu kenapa dia nggak kedetek. Saya add printer sampai beberapa kali dia nggak mau. Nah, ketika proses connect ini agak lama teman-teman ya. Dia bisa berhasil atau tidak sebetulnya. Cuma kita tunggu aja ya. Nah, ini printernya udah kedetek. Tadi connect-nya agak lama. Kemudian saya coba tutup halamannya, ternyata dia udah terbaca di sini. Ini yang Epson 18050, dia kebacanya seperti ini ya. Jadi DE 3554 sesuai dengan yang saya print tadi. Oke, udah ke detect, berarti teman-teman udah bisa aktifkan di sini. Kalau misalkan mau printing test juga bisa, kita akan coba printing test. Nah, dia udah ada jendelanya ya. Kemudian kalau misalkan mau cek nozzle juga bisa, kita akan coba cek di menu maintenance, ada print head nozzle check. Ini untuk yang WiFi ya, bukan WiFi direct-nya. Nanti beda lagi ya kalau yang WiFi direct-nya. Untuk cara setup awalnya itu saya pernah buatkan videonya juga kalau tidak salah, sehingga saya udah pernah. Teman-teman tinggal tekan tombol itu aja, tombol WiFi-nya aja sekian detik, 3 detik sampai dia blinking. Dengan catatan si drivernya harus terinstall terlebih dahulu ya. Nah, ini cek nozzle-nya yang barusan dikirim perintah untuk cek nozzle. Cek nozzle, kemudian ini untuk tes printing page-nya tadi ya. Jadi udah bisa terinstall. Cuma ya itu tadi teman-teman saya infokan, nggak tahu kenapa nggak semua di PC ataupun laptop bisa membaca dengan baik. Kadang saya udah coba add device, driver udah terinstall, kemudian coba konekkan ke kabel juga, pas dicoba dicari di wifi-nya dia nggak ketemu, nggak mau muncul dia. Nah, di laptop ini dia bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti laptopnya nggak bisa ngedetect, coba di PC yang lainnya, siapa tahu bisa gitu ya. Dan saya juga belum tahu penyebabnya apa sampai dia tuh nggak bisa ngedetect. Kalau di PC saya nggak ada masalah harusnya.
Kalau di PC saya yang satu lagi ini, dia harusnya connect, cuma ya beberapa printer aja yang ke-detect. Saya coba tunjukkannya sebentar. Nah, di sini hanya beberapa printer aja yang ke-detect. Kayak misalkan L15150 tuh ada di situ ya, cuma yang WiFi-nya nggak ada di sini. Gitu, nggak tahu kenapa. Oke, ada yang directnya juga, tuh di situ kebaca ya. Kalau misalkan yang lainnya dia nggak kebaca. Ini Epson L11050, kalau tidak salah pakai kabel ini koneksinya, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.